tinggal janji. Seringkali ketika para politisi ini sudah terpilih menjadi pejabat pemerintah atau wakil rakyat, lupa dengan janji-janjinya. Sayangnya masyarakat pun seolah-olah tak peduli dengan kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilihnya. Hanya sedikit kalangan yang mengingatkan dan mengkritisi kinerja orang-orang yang telah diberi amanah itu. Padahal melanggar janji dan mengkhianati amanah termasuk dosa besar, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. 1. Bila berbicara selalu bohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Bisa jadi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan hatinya. Nah, ini soal capres. Ini banyak masyarakat yang penasaran nih dengan sikap Bapak. Mau ditanyakan apa lagi? Ini seperti dari Polceder Nailasa. Apakah Pak Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Minta jawaban pasti. Nah. Ini masyarakat bukan wartawan yang tanya, Pak. Banyak yang bertanya mengenai survei. Ya saya jawab, saya nggak mikir survei. Surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Tanya lagi mengenai capres, saya juga nggak mikir. Capres nggak mikir. Sekarang ngurus birokrasi, ngurus masalah kaki lima, ngurus masalah banjir, ngurus konsentrasi masalah macet saja udah pusingnya kayak gini. Saya nggak mengeluh ya, tetapi memang pusing gitu loh, ngomong apa adanya. Kalau yang bertanya Bu Mega, anggap saya Bu Mega, Pak. Jokowi mau jadi presiden, Jokowi. Sebetulnya siapapun yang bertanya kepada saya, jawabannya tetap sama. Tadi yang saya sampaikan, saya sekarang ini fokus pada pekerjaan saya sebagai Gubernur DKI Jakarta. 2. Bila berjanji, tidak ditepati. Orang munafik sulit untuk dipercayai perkataan dan perbuatannya. Katanya saya tidak ingin menyelesaikan 5 tahun. Diisukan itu. Untuk apa? Untuk agar masyarakat ragu. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Jokowi dan Basuki komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Dia pembohong. Dia pembohong. Bohongnya dia pertama. Dia dengan komunitas Betawi berjanji mau memasang jalan nama si Pitung yang kagak pakai ongkos, itu tidak terjadi. Bohong dia yang kedua. Dia mau bikin raperda tentang pelestarian budaya Betawi, sampai gini hari nggak terjadi. Bohong dia yang ketiga. Dia mau bikin deep tunnel, tidak terjadi. Sekarang dia buang kepada pemerintah pusat. Saya menghadiri pertemuan itu. Deep tunnel itu dia bilang dia akan ongkosi 21 T dalam 7 termin. Dia itu pembohong. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 3. Bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberikan kepercayaan. Setiap kali kepercayaan yang diberikan tidak dapat dia jaga dengan baik.
Ya belusukannya kagak ada gunanya. Dia pergi ke Jalan Tamrin, tahu-tahu nyemplung ke got. Ya kan? Terus ke kamera TV. Ini hebat nih, bakal jadi presiden nih. Masa syarat jadi presiden bisa nyemplung ke got? Di media sosial ada ini, turut berduka cita, RIP, rest in peace untuk Jokowi seperti itu. Dikabarkan meninggal dunia. Ini sampai segitunya ini, Bang. Jadi di Twitter itu sudah sangat dikenal. Jasmine itu ada tiga ciri. Satu adalah hoax, ya. Kemudian yang kedua edit. Kemudian yang ketiga adalah bohong. Itu 3 ciri khas yang dikenal di Twitterland. Misalnya gini, saya nge-tweet apa, kemudian diedit, kemudian di-retweet. Itu sudah ciri khas Jasmine dalam di Twitterland. Nanti silakan digugat saya di Mabes Polri juga mau. Jadi itu sudah ciri khas di Twitterland. Kemudian yang kedua adalah hoax, kabar-kabar bohong. Nah, termasuk Jokowi RIP, kemudian Jokowi dan lain sebagainya. Itu memang yang buat musuhnya Jokowi atau musuhnya Jasmine? Bukan. Saya duga adalah mereka sendiri yang bikin. Politisi senior PDI Perjuangan Guru Soekarno Putra menyebut kapasitas Jokowi belum memenuhi syarat maju sebagai calon presiden. Gubernur DKI Jakarta itu sebaiknya menyelesaikan masa tugasnya di Jakarta hingga akhir masa jabatan. Dalam hal ini menurut saya Pak Jokowi itu belum waktunya lah. Pemirsa, penetapan Joko Widodo menjadi calon presiden diusung PDI Perjuangan diprotes barisan pendukung Megawati Soekarno Putri. Sebagai bentuk kekecewaan, mereka mengancam akan golput saat pemilihan umum presiden nanti. Barisan pendukung Megawati Soekarno Putri kecewa dengan keputusan Megawati. Pro Mega menilai sosok Jokowi bukanlah pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik. Bagi mereka, Jokowi hanya seorang pelaksana administrasi. Pro Mega berharap Megawatilah yang maju menjadi calon presiden. Kita awali Indo Prime hari ini dengan unjuk rasa. Ratusan warga Jakarta menolak Joko Widodo yang ingin maju menjadi calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dengan membelikan tiket kereta api ekonomi tujuan Solo untuk kembali ke tempat asalnya. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru tersebut menuntut Jokowi untuk menyelesaikan janjinya membenahi Jakarta. Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru menggelar aksi damai di depan kantor Balai Kota Jakarta Pusat Selasa siang. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengundurkan diri menjadi calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan.